Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan adik-adik semuanya, kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk belajar bersama-sama ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kurniasi dengan NIM 211270005 dari Universitas Teologi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada materi ini kita akan belajar mengenai konsep desain pembelajaran tematik, yang dimana mata kuliah pembelajaran terpadu oleh dosen pengampu Febrianti Juli Satriani, SPD, MPD. Oke, di sini kita ada submateri. Yang pertama yaitu desain pembelajaran tematik. Yang kedua ada tahapan pembelajaran tematik. Yang ketiga ada pendekatan saintifik atau scientific approach. Yang keempat implikasi pembelajaran tematik. Nah, di sini kita akan belajar yaitu ada pengertian dari konsep. Konsep ini apa sih? Gambaran atau rancangan suatu hal yang sudah dipikirkan terlebih dahulu agar dapat terlaksanakan dengan baik. Maksudnya seperti apa? Karena di sini kita dapat mempermudah dapat aktivitas generalisasi berbagai realitas konkret ataupun abstrak, juga karena ia menghubungkan antara dunia abstraksi dengan realitas, antara teori dengan observasi. Ide abstrak ini dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek yang pada umumnya dinyatakan dengan istilah atau rangkaian kata. Dan di sini ada desain pembelajaran. Proses untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai untuk dilaksanakan agar dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Penyusunan media teknologi komunikasi ini dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan siswa atau peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dan cara untuk merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya proses ini berdasarkan pada informasi dari teori belajar siswa yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas. Nah, selanjutnya ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yaitu guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang menunjukkan pada kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif, sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan keutuhan pengetahuan. Selanjutnya, di sini ada tahap-tahap pembelajaran tematik. Tahap-tahap pembelajaran tematik yang pertama yaitu menentukan tema. Menentukan tema di sini dalam pembelajaran tematik perlu sangat dimungkinkan untuk melakukan kesepakatan antara guru dan peserta didik untuk menentukan tema yang diminati. Yang kedua yaitu ada mengintegrasikan tema, di mana pembelajaran tematik terpadu ini di kelas rendah, SD harus mengedepankan dimensi atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tema yang dimuatkan dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga yaitu ada mendesain rencana pembelajaran yang dimana ini tercakup pengorganisasian sumber dan aktivitas ekstrakurikuler dalam rangka mendemonstrasikan kegiatan dalam tema yang dilakukan oleh guru. Yang keempat yaitu ada pelaksanaan aktivitas pembelajaran, yang dimana dalam tahap terakhir ini guru dapat memberikan partisipasi, dengan demikian akan tercapai berbagai perspektif dari tema untuk membangun guru dan peserta didik dalam mengeksplorasi subjek atau tema. Nah, di sini ada pendekatan scientific atau scientific approach. Dari sini, proses pembelajaran yang mendorong siswa agar aktif mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengomunikasikan. Di mana proses pembelajaran ini mengimplementasikan pendekatan saintifik akan menyentuh tiga ranah, yaitu sikap efektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan fisikomotor.
Dengan proses pembelajaran yang demikian rupa, maka diharapkan belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang integrasi. Nah, di sini ada implikasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada implikasi bagi guru pembelajaran, di mana pemanfaatan sebagai sumber pertamanya yaitu guru memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan dan utuh. Yang kedua yaitu ada implikasi bagi siswa, di mana kemungkinan untuk bekerja baik secara individual, peserta didik, pasangan, kelompok, atau hal klasikal. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan kerjasama kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu ada implikasi terhadap sarana, prasarana, dan sumber belajar dan media, yang dimana memanfaatkan berbagai sumber untuk mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang keempat yaitu ada implikasi terhadap pengaturan ruangan, di mana tata ruangan ini sangat diperlukan, yaitu susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang dimana berlangsung, seperti tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat duduk di tikar, karpet, atau kegiatan. Hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan hasil karya peserta didik banyak dimanfaatkan sebagai sumber belajar atau alat sarana dan hendaknya dikelola dengan memudahkan peserta didik untuk menggunakannya dan menyimpannya kembali. Yang kelima yaitu ada implikasi terhadap pemilihan metode sesuai karakteristik pembelajaran tematik, di mana implikasi metode pembelajaran ini menggunakan berbagai variasi metode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini untuk teman-teman dan adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali untuk belajar bersama-samanya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.